Jadi setiap lantai itu punya lift ada 2. Jadi nggak perlu desel-deselan ya mahasiswa, karena kan kapasitas lift itu kan ada kapasitasnya, kalau nggak salah ada sekitar 120 kilo ya maksimal. Jadi ini untuk enggak jadi kalau lift itu ada maksimal berat badannya, jadi dikasih 2, jadi biar mahasiswa juga. Nanti ada tulisannya di dalam. Maksimal 15 orang. Iya, nanti ada tulisannya di dalam. Kita coba. Kalau Paling cepat, jadi ikutin nomor paling bawah, paling kecil. Siti boleh sebelah sana sih? Nggak, kita coba naik liftnya ya. Aku juga baru pertama naik lift loh. Kita pencet ini, katanya kata Mas Randy suruh pencet ini. Mas Randy soalnya sering ke hotel, jadi tahu ini liftnya seperti apa. Pencet ini ya. Nah ini udah turun sampai lantai 3. Nanti kita lihat pintu yang buka dulu yang mana. Ini masih polos banget karena perintilan untuk finishingnya belum dipasang semua. Nah ini udah terbuka. Emang Mbak Siti, Mbak Randy, Mas Randy. Oh iya bener, 15 orang, 1150. Dijelasin itu apa? Jadi ini tuh maksimal di lift itu hanya 15 orang. Jadi kalau berat badannya 1150. Jadi kalau memang kapasitasnya sudah itu akan bunyi. Kita ke lantai 2 ya. Oke. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Nah ini buat buka pintu. Kalau ini untuk nutup pintu. Jadi kalau misalnya ada temenmu belum datang, bisa pencet ini biar temenmu bisa menunggu sampai pintunya kebuka. Oke. Ini lantai 2. Nah lantai 2 ini sama sih untuk kuliah bersama. Jadi karena namanya juga gedung kuliah bersama, semuanya untuk kuliah. Nah view-nya ya, ini view di lantai 2 masih belum kelihatan tinggi banget sih. Nah, ini view-nya kedepannya tuh di Politeknik semua sampai ujung rumah sakit umum daerah itu akan dipenuhi dengan bangunan-bangunan. Kalau dilihat dari market itu yang ada di depan itu kayak petanya Politeknik. Kedepannya itu nanti akan ada pusat perbelanjaan, ada asrama mahasiswa, ada ruang praktek untuk TPPL. Semua bangunannya 10 hektarnya Politeknik akan terpenuhi oleh bangunan. Kira-kira jadinya tahun berapa? Nah, semoga kalian pas masih di sini sudah jadi ya. Karena bertahap. Tahun ini 1 gedung, tahun ini kita doain aja semoga selesai dengan cepat. Amin. Oke, lanjut Randy sama Siti, kita ke kelas yang ada di lantai 2. Ini di lantai 2 itu ada ruang seperti ruang tunggu tamu, tapi kepengennya sih jadi ruang cobain. Career Development Center. Jadi kalau ada rekrutmen atau ada interview bisa menggunakan ruang ini, karena CDC-nya Politeknik kan sudah berdiri tahun lalu ya, Career Development Center, di mana memfasilitasi mahasiswa untuk mencari pekerjaan dan mencari tempat magang. Jadi CDC Politeknik Teknik Cilacap baru berdiri tahun lalu. Ini ruangan bisa digunakan untuk HRD ketemu dengan talent ya, dengan mahasiswa atau alumni yang akan rekrutmen. Nah ini ruangannya seperti ini. View-nya nah itu mana? View-nya rumah sakit umum. View-nya rumah sakit umum. Kamu tahu nggak Ren, ini kenapa ada ininya? Nah, ini sebenarnya buat safety aja sih. Ini besi ini sebenarnya buat safety. Jadi karena langsung dengan kaca, takutnya nanti kita sih panas atau apa. Jadi ini tuh sebenarnya buat safety aja. Kalau ada anak kecil juga biar nggak bahaya. Jadi dikasih besi di samping seperti ini. Nah, itu rumah sakit umum daerah ya. Jadi tanah kita sama rumah sakit umum itu bersebelahan. Ini semua punya Politeknik Negeri Cilacap. Nanti juga akan ada taman-taman, ada bangunan baru di situ. Kedepannya akan penuh dengan bangunan. Makanya Ren, kamu menjadi mahasiswa abadi aja biar sampai tahu pembangunannya kayak apa. Jangan di. Jadi kalau misalkan kalian kuliah di sini, kayaknya sih bakal betah banget ya kalau semua gedung sudah jadi. Oke, lanjut ke ruangan berikutnya. Aku tuh pengen ruang CDC ini, Pak.
Nah, ini ruang kelas baru nih. Nah, kelihatan terang kan? Ruang kelas baru. Siti, ini kalau kamu dengan kuliah seperti ini, kamu bakal nyaman nggak? Itu bisa dibuka. Nyaman banget tuh. Itu bisa dibuka. Ya. Nah, Dibuka. nih. Bisa dibuka. Bisa di atasnya. Nah, ini tuh nanti kedepannya buat ruang praktek lab yang mungkin bisa digunakan untuk komputer. Kan biasanya mesti juga ada gambar ya, ada gambar. Nah itu butuh komputer. Biasanya harus menggunakan meja yang memang ada aliran listriknya, ada buat naruh CPU. Nah ini ruang praktek ini udah yang menunjang banget di sini. Juga furniturnya juga keren banget ya. Nah, ini buat CPU, nanti ini buat mungkin buat mereka naruh kertas-kertasnya atau apa. Keren banget ya. Ini CPU-nya di sini karena semuanya sekarang serba pakai layar datar. Mungkin nanti ini keyboardnya Ya, di sini. bracket. Udah ada bracketnya buat naruh CPU-nya. Kursinya juga udah nyaman banget, nggak goyang-goyang kayak yang di sana itu. Di sana di mana? Berarti ini bisa digunakan untuk mahasiswa teknik informatika, teknik mesin juga ya bisa digunakan. Teknik mesin biasanya untuk AutoCAD butuh gambar, ruang gambar, mungkin ini bisa digunakan untuk lab gambarnya teknik mesin dan teknik informatika untuk jaringan sama pemrograman. Oke, lanjut. Ini sudah mungkin udah ke contoh 2 ruang kelas yang berbeda. Kita matiin dulu ya karena hemat energi, sekali lagi kita harus hemat energi. Oke. Nah, ini sepertinya akan menjadi laboratorium kalian loh. Ini di sini ada sarana prasarana kursi, meja buat lab. Nah, kita nyalain dulu lampunya. Nah, di sini juga bisa mengukur suhu AC-nya seperti apa. Nah, jadi dari furniture-nya aja kita udah kelihatan nih. Siti, cobain. Kamu duduk di sini ya. Nyaman nggak? Ini nanti buat CPU-nya taruh di sini, terus ini keyboardnya. Nanti kalian praktek di sini. Kalau kamu di teknik mesin ada gambar ya. Nah, monitor. Oh monitor ya sih. Nanti mungkin monitor ya. Kalau kamu kuliah, kalau teknik mesin kan ada gambar nih, ada gambar AutoCAD, ada gambar. Nah di sini mungkin nanti buat kalian praktek. Di sini nanti keyboardnya, di sini monitornya, di situ CPU-nya. Emang sih belum terpasang, tapi nanti kalau memang sudah berfungsi akan dipasang sesuai dengan standar sarana prasarana yang ada di lab itu. Kalau di mesin lab gambar sama apa ya? SolidWorks. Nah, biasanya menggunakan ruang lab yang memang menggunakan komputer, CPU, monitor dan lain-lain yang menunjang seperti itu. Nyaman nggak sih, Tih? Nyaman banget. Nyaman banget, wes keren nih, keren banget. Dan kalian kalau harus udah kuliah dan menggunakan ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini jadi kelihatan ringkas banget ya. Nanti CPU-nya bisa ditutup juga. Setelah mungkin tidak digunakan, bisa untuk menulis. Ini aman nggak sih buat nulis? Aman ya? Aman untuk menulis. Oke. Nah, ada kapasitasnya juga banyak. Mungkin ada sekitar 30 siswa di sini. Untuk papan tulisnya Ren, tuh keren banget kan? Nah, ini tuh kayak di Jepang. Soalnya kalau aku nonton drama Korea tuh pasti ada ininya. Papan tulis. Ini screennya otomatis. Jadi pas gunain screen bisa ditarik screennya. Kalau ini screen untuk biasanya kalau dosen itu kan kalau ngasih kuliah kan biasanya nggak pakai PowerPoint atau apa, mereka pakai laptop. Jadi langsung dicolokin, muncul di sana, screennya muncul di sini. Jadi sekarang udah zamannya teknologi banget ya. Kalau dulu saya masih pakai kapur. Nah, ini kalau ini gimana mas? Oh iya, ulang ya. Oke. Nah kalau screennya nggak dipakai, tarik dulu. Ini kan. pelan-pelan banget ya. Oke. Nah, tarik dulu. Nah ini kalau menggunakan
monitor, dosennya bisa menggunakan layar ini. Jadi otomatis nggak perlu bawa-bawa masang-masang, udah otomatis ada di ruang kelas masing-masing. Terus nggak perlu rebutan juga. Biasanya kan dipakai mau sama kelas ini dipakai ini. Sekarang semua kelas sudah ada screen-nya sama monitornya, Proyektor. sama proyektornya. Jadi kalau dosennya monitornya sudah tidak digunakan, mereka mau menjelaskan menggunakan spidol, ini papan tulis ini bisa digunakan. Ini whiteboard ya, whiteboard. Jadi dosennya mungkin menjelaskannya bisa pakai ini, nanti bisa dihapus, bisa di. Jadi ada dua di setiap kelas, jadi pakai proyektor satu sama pakai whiteboard satu. Oh, udah pas banget lah ya, semua kelas sudah ada. Jadi kalau setiap kelas ada kuliah bersama, kayaknya tidak akan berebut lagi proyektornya, sudah menggunakan setiap kelas ada masing-masing. Yang Randy pernah berebut proyektor? Pernah, Bu. Ya kalau kali ini kita tidak akan berebut proyektor lagi karena sudah setiap kelas mempunyai fasilitas itu. Berarti mahasiswa baru bisa menggunakan gedung ini, Bu? Bisa banget. Jadi mahasiswa baru tahun 2021, fasilitas ini tuh untuk kamu. Jadi bisa digunakan untuk mahasiswa baru 2021. Kita berdoa supaya pandemi segera berakhir sehingga tatap muka bisa dilaksanakan dan ruang kelas sarana prasarana bisa digunakan secara maksimal. Ya benar, mahasiswa baru memang fasilitasnya akan digunakan seperti ini, gedung kuliah bersama. Bukan hanya mahasiswa baru saja, kamu universitas bisa menggunakannya. Tahu dari mana? Dari Sumedang. Lantai 3 ya guys, lantai 3 kok nutup. Nah kalau kebuka kayak gini bisa langsung ditutup dengan tombol ini, otomatis akan nutup ya. Sebelah situ ya. Ini sudah lantai 3. Lantai 3 ya. Jadi kita sudah berada di gedung kuliah bersama lantai 3. Tetap bersama Randy dan Siti dan saya Kiki. Lantai 3 lanjut, kita ada ruang kelas. Nah, kita sudah di lantai 3. Kita ada di ruang kuliah bersama lagi. Nah, ini masih baru juga, sama sih kayak tadi di lantai 1. Cuma yang bikin beda adalah apanya coba? View-nya keren banget. Nah, kuliah sambil melihat view-nya yang keren banget. Cuma di Politeknik Negeri Cilacap, oke? Ini sih sebenarnya besok akan dipasang vertical blank. Jadi kalau kalian kepanasan, biar kalian nggak silau, nanti akan dipasang vertical blank kayak gini. Ditutup, tetap kalian fokus kalau cuacanya terlalu panas. Bisa ditutup nanti vertical blank. Ini sementara mau dipasang. Cuma kalau memang cuacanya nah, tapi kalau memang cuacanya bagus, kalian bisa kuliah sambil ngelihat view seperti ini. Nah, di semua lantai, setiap lantai, di lantai 1, lantai 2, lantai 3, selain ada ruang kuliah bersama, kita nanti ada juga ini, ruang transit dosen. Jadi biasanya kalau dosen itu kan kamu masih ada di kelas, dosennya sudah datang, daripada nunggu di depan kelas. Nah, ini nanti dikasih ruang transit dosen. Karena ruang dosen tuh nggak di gedung kuliah bersama, ada di gedung utama.
di depan. Cuma nanti kalau pas dosennya sudah datang bisa transit di sini. Cuman furniture-nya belum dipasang, tapi kedepannya akan menjadi ruang transit dosen. Nah, Randy sama Siti, ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mahasiswa disabilitas. Kita ada kamar mandi untuk disabilitas. Nah, kayak gini. Jadi ada pegangannya. Nah, jadi Gitu ya. berbeda dengan kamar mandi yang lain. Jadi dengan kata lain, untuk penerimaan mahasiswa baru, Politeknik Negeri Cilacap juga bisa menerima untuk yang disabilitas. Kalau untuk teknik informatika beberapa tahun lalu ada, tapi mungkin karena sarana prasarannya belum menunjang. Kalau ini sudah sangat menunjang. Jadi untuk disabilitas sudah ada kamar mandi sendiri. Ya. Cut. Terus, oke, Siti sama Randy, kita bikin challenge ya. Jadi kita tidak menggunakan lift lagi untuk naik ke lantai 4-nya. Nah, kita akan menggunakan tangga darurat. Jadi tangga darurat itu digunakan untuk proses evakuasi. Ketika ada bencana atau apa, tangga darurat digunakan untuk proses evakuasi. Cara menggunakan Tangga darurat ini bukanya seperti ini. Ini tangga darurat. apa yang dipencet? Jadi ini kan ada tombol pencetannya. Jadi kalau buka tuh memang berat banget. Pakai ini dipencet, ini akan membuka secara otomatis. Biasanya kan kalau kita dalam keadaan buru-buru, otomatis nabrak. Nah ini bisa digunakan, otomatis langsung buka. Oh iya. Kenapa disebut tangga darurat? Tangganya lumayan berat Randy sama Siti, tapi ini sebenarnya tangga digunakan untuk memang keadaan darurat untuk proses evakuasi. Oke, kita lihat, coba kita menggunakan lantai 4 pakai tangga darurat. Oke, setuju? Setuju. Oke, lanjut. Juga akan dipertemukan dengan pintu tangga darurat di setiap lantai. Jadi setiap ujung ruangan di gedung kuliah bersama ini ada namanya tangga darurat. Lumayan capek ya. Nah, karena sudah tidak terbiasa menggunakan tangga, manja banget ya. Kita menggunakan tangga kelelahan. Lanjut, ini udah di lantai 4. Kalau di lantai 4 ini menurut kamu udaranya sejuk ya? Ini tuh semua selasar di sini itu menggunakan AC. Jadi udaranya sejuk, ruang kuliahnya jadi nyaman. Setiap ruangan berasa kita ada di mana gitu. Jadi keren lah. Sejuk ya. Terus. Lantai 4. Nah, ini termasuk bakal menjadi mungkin kelas terfavorit ya, karena kanan kirinya itu udah kaca-kaca semua. Ya, nyaman ya Randy sama Siti. Nah, ini ada vertical brain-nya yang tadi saya ceritain. Jadi setiap kelas nanti bakalan ada vertical brain seperti ini. Jadi ditutup biar suasananya mungkin lebih fokus, tidak terlalu silau dan tidak kepanasan mahasiswa. Nyaman nggak Randy, Siti? Nyaman. Randy, Siti, keren banget kan ruang kuliahnya, kanan kirinya udah kaca, nyaman banget. Pasti kalian pengen cepet-cepet kuliah. Iya ya. Udah kangen banget sama temen-temen, ngobrol di sini mungkin ngerumpi ya, kalau cewek-cewek mungkin gini. Ruang kelasnya sudah seperti ini, ketemu kuliah, belajar bareng, antusiasnya exciting banget ya dengan ruang kelas seperti ini. Nah, ini juga mungkin bakal jadi ruang kelas terfavorit ya, karena kanan kirinya kaca, di belakang juga kaca. Kalau di sebelah kiri itu ada RSUD, sebelah kanan itu lihat coba. Sebelah kanan kita itu
ada view laut ya. Sebentar, nyoba teng. Nah, ini tuh bisa diatur, jadi pas lagi mungkin suasananya panas, Pagi gitu. pagi bisa ditutup, siang bisa dibuka. Nah, itu Ada kapal. jadi view-nya sebelah kanan ada lautan terhempas dan Pulau Nusa Kambangan yang begitu keren banget. Kalau udah sore mungkin, kalau udah agak siang mungkin kita tutup seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut ke lantai 4. 5. 5. Oke, kita lanjut ke lantai 5. Lanjut